sudah nyalakan dari tadi. Wala anak, dan saya pun tidak akan abidun, menjadi penyembah ma'abadtum, apa yang kalian sembah. Nah ini dari pahami ya, sudah mudah-mudahan meresap di pagi hari yang hujan cerah dengan hujan. Mudah-mudahan hujan ini berkah. Dan saya yakin selama di situ masih ada orang yang mau menyembah Allah, mau beribadah kepada Allah, apapun yang Allah turunkan itu berkah. Kita optimis saja ya, semua berkah. Kemudian yang terakhir ada namanya pintu surga khuldi. Sebetulnya hanya penamaan saja ya, penamaan saja. Yang terakhir itu disebut Jannatul Khuldi. Jannatul Khuldi. Kalau jannah artinya apa? Surga. Kalau khuldi khalidina fiha, kekal. Khuldi itu kekal. Kalau yang di surga itu pasti kekal. Kalau orang masuk surga itu pasti kekal. Maka Jannatul Khuldi adalah surga yang abadi, yang kekal. Al-Furqan kata Allah, "Qul adzalika", katakanlah apakah azab atau azab itu khairun, lebih baik, am jannatul khuldi, atau surga yang kekal, allati wa'idal muttaqun, yang wa'ida dijanjikan, al muttaqun untuk orang yang bertakwa. Jadi untuk orang yang bertakwa itu semua surga bisa dimasuki. Kemarin surga apa? Darul, lupa lagi. Darul Arkom, Darul Salam, Darul Arkom. Ya. Jadi orang-orang yang bertakwa itu semua pintu bisa dimasukin. Mau pilih mana Pak Rofi? Mau Darul Makom, Darul Salam? Itu kan pintu ya, pintu masuk masuk ke surga itu. Kalau Ar-Royan, ada pintu Ar-Royan. Nah, bagi orang yang masuknya ke pintu itu, karena itu menandakan, oh ini mah orang suka infak, masuknya ke situ. Oh ini mah orang suka puasa, masuknya ke situ. Di dalamnya sama saja. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Ya. Jadi surga itu disiapkan seluas langit dan bumi. Jadi lamun rek lari ge parofik, rek lari kecil, rek ke Arab bisa. Karena seluas langit dan bumi. Al-muttaqun, semuanya disiapkan untuk orang-orang bertakwa, termasuk jannatul khuldi juga disiapkan untuk orang yang bertakwa. Kanat lahum jazaan, itu bagi mereka itu merupakan balasan, wa masiro, dan tempat kembali. Surga khuldi balasan bagi orang bertakwa dan tempat kembalinya mereka. Jadi kalau sederhananya orang takwa itu, kalau makanya diistilahkan itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Sudah, intinya laksanakan semua perintah Allah, jauhi semua larangan Allah. Jangan pernah berbuat dosa. Laksanakan semua kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, jauhi perbuatan dosa. Itu aja lah. Ringannya seperti itu. Jangan sampai kita menyentuh atau tergelincir ke dalam sebuah kesalahan. Kan yang namanya manusia itu kalau
apa disampaikan Rasul itu al-insan mahallul hatawan nisyan. Manusia itu tidak akan luput dari salah dan tidak akan luput dari itu. Jadi lupa, salah, berbuat dosa tidak akan luput. Bukan tempat ya, bukan tempat dosa, tempat berbuat dosa. Sebab kalau tempat berbuat dosa itu bukan bagian kita. Tapi makhluk yang selalu berbuat dosa adalah iblis. Iblis adalah makhluk yang suka berbuat dosa. Manusia bukan. Manusia itu, tapi manusia tidak akan lepas dari perbuatan dosa. Tetapi orang yang ketika tergelincir dalam sebuah kesalahan, idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Lekas dan cepatlah beristighfar meminta ampun kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang diperbuatnya. Itulah yang disebut dengan al-muhsin. Orang yang baik itu adalah orang yang ketika berbuat dosa, berbuat salah, cepat meminta ampun dan ingat kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan dosanya. Ieu mah geus buat dosa, geus apal kata dosa. Terus we apal sambal teh lada nya gitulah. Apal sambal teh lada coel deui. Aduh ada coel deui. Geus apal sambal teh lada. Sudah tahu itu perbuatan dosa, terus saja dilaksanakan. Yang bagus itu, yang disebut muhsin itu adalah ketika berbuat salah atau berbuat dosa, zakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Ingat pada Allah, minta ampun kepada Allah terhadap perbuatan dosanya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Baik, itu aja ya. Ini terakhir lah. Insyaallah bab akhirat sudah selesai ya. Kita kan beriman kepada hari akhir. Akhir itu dari mulai kita mati sampai dalam kubur, sampai dibangkitkan, sampai dikumpulkan di padang mahsyar, sampai dihisab, masuk Shiratal Mustaqim, kemudian ada yang masuk ke neraka, ada yang masuk ke surga. Selesai akhirat. Maka silakan pilih oleh kita semua, mau jalur mana yang dipilih, mau jalur neraka apa jalur surga. Itu terserah Anda. Selanjutnya terserah Anda. Demikian Bapak yang sampaikan, mohon maaf atas terhadapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.